tangga, di mana di bawah ada tangga besi bang, yang menuju ke gudang bawah tempat penyimpanan keranda dan juga tempat pemandian jenazah. Itu terdengar suara langkah kaki bang, tak, 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 tak. Saya mikir positif, teman saya nih asik, ada temennya kan gitu. Kok nggak nyampe-nyampe kata saya. Saya memberanikan diri keluar bang, saya sorot ke bawah. Ketika orang-orang itu mau takziah, mau nyelawat ke rumah duka untuk melihat Pak De Somad ini, tetangga saya itu, ibu saya langsung keluar dengan ekspresi marah. Jangan ada yang ke rumah Somad, biarin aja si Somad mati. Ibu saya begitu. Akhirnya karena tetangga-tetangga saya melihat ibu saya seperti itu, semua ketakutan bang. Karena dengan wujud itu tadi, kerasukan dengan wujud layak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misi di sini. Dan mohon maaf teman-teman, kondisi badan lagi kurang fit ya. Syuting, kena tipes, nggak bercanda. Wah, pokoknya mantep lah. Pokoknya semangat syuting buat teman-teman di rumah. Oke, kali ini kita udah berhasil nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beliau ini salah satu remaja yang nongkrong di masjid ya, sekitaran masjid nih. Dan beliau mengalami nih kejadian horor. Bahkan orang tuanya pun mengalami nih kejadian horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang, siapa namanya nih bang? Halo, nama saya Fahmi Arif. Nah, Bang Fahmi tinggal di mana nih kalau boleh tahu nih? Saya kebetulan tinggal di Jakarta Utara, khususnya di daerah Tanjung Priok. Kejadiannya tahun berapa nih Bang Fahmi? Jadi kejadian ini bermula di awal tahun 2019, khususnya di bulan Maret. Kejadian ini terjadi pada ibu saya. Itu kejadian ini kurang lebih di rumah, hampir keseluruhan di rumah gitu. Oke siap, tahan dulu Bang Fahmi. Baik. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Fahmi kisah pengalamannya nih? Baik, terima kasih. Jadi kejadian ini itu bermula di tahun 2019 awal, khususnya di bulan Maret. Jadi beberapa bulan sebelumnya itu kami tinggal di satu rumah, khususnya di daerah Jakarta Utara, khususnya di Tanjung Priok. Itu dalam satu rumah itu kami tinggal berlima bang. Ada nenek saya, ibu saya, adik saya, dan juga om saya, karena waktu itu om saya tuh masih belum menikah, jadi masih ikut dengan nenek saya. Nah, kejadian itu tuh 2 bulan sebelum selisih paham antara ibu saya dengan salah satu orang itu, kami aman-aman aja tinggal di rumah gitu. Namun setelah 7 hari sebelum selisih paham itu, mulailah kejadian-kejadian aneh. Ibu saya tuh cerita gitu di rumah kepada kami semua, khususnya keluarga, bahwa dia pernah diganggu oleh salah satu pemuda yang notabene-nya mengganggu dan mau untuk menikah dengan ibu saya, karena kebetulan ayah saya ini seorang pelaut gitu kan. Jadi bapak saya ini jarang di rumah bang gitu. Bapak saya jarang di rumah, jadi ada salah satu pemuda, salah satu orang, nggak perlu saya sebut namanya, itu nih naksir sama ibu saya, suka sama ibu saya. Nah, ketika ibu saya itu pergi ke satu tempat, ini pas ketemu dengan orang ini, lalu orang ini mengungkapkan bahwa dia tuh suka dengan ibu saya. Lalu ibu saya menolak dengan mentah-mentah gitu. Enggak, saya nggak mau dengan kamu kan gitu. Nah, itu pas malamnya bang, kita keluarga lagi ngumpul di ruang tengah, di ruang tamu. Jadi kami tinggal di satu rumah. Jadi posisi rumahnya itu ada 5 kamar bang. Di depan itu ada 3 kamar.
kamar tamu dan juga kamar saya posisi di tengah, lalu kamar ibu saya di belakang dekat ruang meja makan. Jadi saya tinggal di Jakarta Utara, posisi rumah saya itu di belakang. 3 rumah dari rumah saya di arah depan rumah saya itu ada satu warung kelontong Madura yang nggak pernah tutup 24 jam. Nah saat itu yang ngelihat Banaspati itu suami si pemilik warung Madura itu, Bang. Jadi dia lihat 2 buah bola Banaspati itu berkeliling di atap rumah saya, Bang, lalu jatuh. Nah seketika itu kami yang ada di dalam rumah itu kaget, Bang, karena timbul suara duar gitu. Itu kita kaget semua sisi rumah. Akhirnya saya ini naik ke lantai 2 ke balkon. Saya cek kan, khawatir ada benda apa jatuh karena posisinya sebelah rumah saya itu rumah lantai 4, Bang. Khawatir ada pot jatuh atau apa gitu kan. Saya berpikir positif, tidak berpikir seperti itu. Nah keesokan harinya saya ketemu dengan suami orang Madura itu, si pemilik warung kelontong itu. Saya waktu itu mau beli Indomie gitu kan. Nah terlepas dari itu dia cerita bahwa kemarin malam itu dia ngelihat bola api di atap rumah saya, lalu jatuh di atap rumah saya. Lalu saya langsung berpikir, apa ini ada keterkaitannya dengan suara bunyi semalam? Saya bilang gitu kan. Cuma saya nggak terlalu memikirkan itu, saya anggap itu hanya mungkin biasalah gitu, atau benda jatuh. Saya tidak berpikir sejauh itu. Kemudian harinya, Bang, itu teror itu nggak berhenti di malam itu aja, Bang. Jadi berlanjut ke besok malamnya. Itu di saat kita lagi kumpul, lagi makan malam itu kurang lebih sekitar ya 11:30 lah. Karena waktu itu kita kondangan dari Bogor, pulang kondangan dari Bogor itu kita makan malam. Setelah makan malam itu kita mau masuk kamar masing-masing. Tiba-tiba tuh ada suara seperti dentuman di pintu. Duar gitu kan. Apa nih gitu, kita semua tanya-tanya tuh. Ketika saya cek ke depan, itu ada satu pakunya itu kayak paku kuntilanak, bentuknya kotak, atasnya itu bisa dibuka, Bang. Jadi di dalam paku itu ada selembar kain, itu ada tulisannya, kurang lebih bahasanya seperti bahasa Sangsekerta gitu kan. Lalu paku itu yang nancep di pintu itu, saya ambil, Bang. Saya ambil, saya serahkan kepada nenek saya. Ini apa, saya bilang, saya tanya gitu kan, ini tulisan apa gitu. Nenek saya pun nggak tahu, nggak paham ini tulisan apa gitu kan. Nah setelah dari situ, Bang, nggak berhenti di malam itu juga, Bang. Terus teror itu meneror keluarga kami itu kurang lebih sampai 7 hari berturut-turut. Besok harinya, Bang, sekecamatan Cilincing itu padam listrik dan semua orang menyaksikan. Bukan hanya kita sekeluarga, tapi semua tetangga-tetangga saya juga ngeliat. Itu ada siluman anjing, Bang. Siluman anjing itu, Bang, badannya anjing, kepalanya manusia. Dari rumah ke rumah, siluman anjing itu lompat dari atap rumah yang satu ke atap yang lain dan berhenti di atap rumah saya. Ketika orang-orang itu datang ke rumah saya untuk melihat itu, hilang. Siluman anjingnya nggak tahu kemana. Akhirnya kita sudah mulai tanda tanya nih, Sidik, kita udah mulai bingung. Ini ada apa, pertanda apa sebetulnya gitu. Apa yang mau terjadi gitu. Cuma kita masih tetap berusaha berpikir yang positif, tidak berpikir yang terlalu luas ke arah yang negatif. Besok harinya, Bang, selama 3 hari berturut-turut, bau busuk yang menyengat. Itu kita cari sumbernya, bau busuk itu nggak tahu dari mana, bau busuk aja. Akhirnya saya positif thinking bahwa mungkin dari bangkai tikus mungkin, atau dari bangkai yang lain, atau dari bau busuk yang mana, dari mana asalnya gitu kan. Kita berpikir yang positif. Tapi anehnya, Bang, bau busuk ini timbulnya hanya di waktu-waktu tertentu. Cuma mulai di waktu maghrib sampai tengah malam. Itu cuma sekitar rumah abang aja? Iya, itu mulai dari depan pintu sampai ke belakang, sampai ke kamar ibu saya. Dan berhenti di situ. Itu bau busuk yang sangat menyengat. Dan anehnya, ketika keesokan harinya kita cari sumber bau busuk itu, gak ketemu dari mana sumber bau busuknya. Berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Nah setelah itu, di hari Kamis, Bang, malam Jumat, ibu saya tuh posisinya lagi tidur di kamar belakang. Nah kita tuh punya kebiasaan, Bang, di keluarga itu seperti biasa. Setiap malam Jumat itu kita kirim doa untuk leluhur-leluhur kita, keluarga-keluarga kita yang sudah gak ada. Nah itu tiba-tiba, Bang, kita lagi ngaji dengan om saya, ibu saya ini marah. Langsung keluar dari pintu, gebrak meja makan. Berhenti. Jangan ada yang ngaji lagi.
Saya nggak mau dengar suara itu. Cuma saya masih berpikir positif. Ini ada apa dengan ibu saya gitu kan? Nggak biasa-biasanya ibu saya seperti itu. Biasanya ibu saya paling seneng kalau ada orang ngaji di rumah gitu kan. Kok tiba-tiba malah ibu saya ini marah seakan-akan nggak suka. Cuma kami dengan om saya masih berpikir yang positif. Mungkin ibu saya ini masih kecapean atau merasakan letih lah gitu kan, namanya sebagai ibu rumah tangga kan gitu. Kita masih berpikir yang positif aja. Keesokan harinya ibu saya ini bereaksi makin aneh. Keluar dari kamar tanpa basa-basi langsung berbicara dengan nada tinggi. Itu langsung minta, Bang, tolong siapin saya ayam cemani. Jangan dipotong, jangan dimasak. Saya mau makan itu. Waduh. Akhirnya kita semua bingung nih. Nah, yang pertama kali menyadari itu adalah om saya itu tadi. Bahwa, wah ini udah ada yang gak beres nih sama ibu saya gitu kan. Akhirnya dibawa tuh ibu saya ke kamar belakang. Dibawa masuk lagi ke kamar ibu saya kan. Om saya tuh ngambil Al-Quran dari ruang tengah. Menuju ke kamar ibu saya. Jadi sama om saya tuh dibacakan ayat-ayat ruqyah, Bang. Di kamar ibu saya itu. Setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah itu, ibu saya mulai bereaksi dari situ. Bereaksi kerasukan karena situasi yang sudah tidak kondusif. Dan om saya juga tidak bisa menangani ibu saya dengan seorang diri. Akhirnya saya berinisiatif untuk minta tolong sama tetangga kan gitu. Begitu saya minta tolong itu, tetangga-tetangga saya itu datang semua, Bang, ke rumah. Mulai dari tetangga samping rumah, depan, kemudian yang belakang itu datang untuk membantu om saya gitu mengeluarkan. Tapi, Bang, nggak selesai masalah, malah makin parah. Tenaga perempuan sebesar apa sih? Ini sudah dipegang kurang lebih sampai 15 orang, Bang. Itu masih bisa ngelawan ibu saya, Bang. Kasur ibu saya itu di kamar belakang itu sampai rubuh saking nggak bisa kuat nahan beban orang yang ada di atasnya. Saat ibu saya kerasukan. Dan akhirnya om saya nyerah. Om saya juga banyak disakiti sama ibu saya. Mohon maaf, ketika om saya itu membacakan ayat-ayat ruqyah, diludahi. Waduh. Diludahi muka om saya sama ibu saya. Nah, mulai dari situlah, kebetulan, Bang, samping rumah saya, tetangga saya ini meninggal dunia. Namanya Pak De Somad. Allahumma gfir lahu. Nah, Pak De Somad ini ketika meninggal, itu ibu saya langsung keluar dari kamar, Bang. Ketika orang-orang itu mau takziah, mau nyelawat ke rumah duka untuk melihat Pak De Somad ini, tetangga saya itu, ibu saya langsung keluar dengan ekspresi marah. Jangan ada yang ke rumah Somad, biarin aja si Somad mati. Ibu saya begitu. Akhirnya karena tetangga-tetangga saya melihat ibu saya seperti itu, semua ketakutan, Bang. Karena dengan wujud itu tadi, kerasukan dengan wujud leak, Bang. Maksudnya kayak leak gimana tuh? Mohon maaf, itu ada taringnya terus lidahnya tuh terjulur keluar, Bang. Dengan wujud seperti itu, tetangga-tetangga saya takut semua. Gak ada yang berani ngelawat ke rumah duka tetangga saya itu tadi. Akhirnya mereka yang tadinya mau niat ke sana jadi balik lagi, Bang. Nah, ketika itu langsung ada satu tetangga saya, memang beliau bisa depan. Jadi posisi rumah beliau itu, dia rumahnya di depan rumah saya persis. Beliau orang Bali, dia bisa lihat. Udah, nyelawat aja nggak apa-apa, jangan didengerin. Itu mah yang ngomong bukan manusia, yang ngomong mah iblis itu. Setelah itu, Bang, larutlah malam itu sampai maghrib. Karena nggak bisa diobati dan om saya juga nyerah, kita keluarga sudah ikhtiar mencari ustadz atau kiai yang bisa meruqyah ibu saya. Akhirnya ibu saya ini dibawa masuk sama nenek saya, dan om saya dibawa masuk ke kamarnya, ke belakang, ke kamar belakang. Itu kurang lebih mau menjelang maghrib, Bang. Jadi di atas rumah saya itu ada balkon. Balkonnya itu ditutup sama pintu kaca. Itu, Bang. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada geledek, nggak ada barang yang jatuh. Tiba-tiba kaca tuh pecah. Kita semua khawatir nih, terutama saya. Karena posisinya itu di depan kamar tamu. Pintu kaca itu posisinya di depan kamar tamu. Khawatir ada barang yang jatuh, mengenai pintu sampai kacanya tuh pecah atau seperti apa. Akhirnya saya cek ke atas, saya naik ke atas itu. Kurang lebih ya sekitar 5:30 lah, mau maghrib. Itu saya naik ke atas, Bang. Itu saya lihat kaca tuh udah hancur lebur.
bukan retak lagi, udah hancur lebur, udah hancur berkeping-keping. Lalu saya cari apa nih yang menjadi penyebab kaca ini bisa pecah gitu kan. Itu nggak ada bang, nggak ada bekas barang jatuh, tidak ada barang apapun yang mengenai pintu sampai pintu itu bisa pecah seperti itu. Akhirnya saya rapikan, kaca saya rapikan, habis itu saya turun lagi ke bawah. Nah itu di situ ibu saya bereaksi kembali seperti wujud seperti itu. Itu berlangsung kurang lebih sekitar 3 hari bang, kurang lebih. Keesokan harinya karena kita semua sekeluarga sudah agak sedikit letih bang, karena ngurusin seharian ibu saya seperti itu, akhirnya ibu saya dikurung. Dalam arti mungkin orang-orang biasa nyebut di kerangkeng gitu kan, dipasung, dimasukkan ke dalam kamar. Itu pas ibu kerasukan itu, bapaknya Mbak Mami tahu gak? Ayah saya posisi waktu itu masih di Korea. Bapak saya tahu, cuma bapak saya bilang, tolong ini berpesan sama om saya gitu kan, tolong kakaknya dibantu gitu kan, dibantu diobati, mungkin dicarikan ustadz atau kiai gitu. Keesokan harinya bang, makin parah. Satu isi rumah nggak ada yang boleh sholat. Satu isi rumah nggak ada yang boleh ngaji, nggak ada yang boleh sholat. Lalu ibu saya bilang, kalian ini manusia, hanya makhluk-makhluk munafik. Saya cuma bisa istighfar. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya gitu loh. Tolong kasih jalan, kenapa ibu saya tuh bisa sampai gitu. Saya cuma bisa berdoa. Ya Allah, tolong kembalikan ibu saya seperti semula. Sore harinya kita dapat satu kiai yang menurut orang-orang di sana itu, menurut tetangga-tetangga saya itu orang bisa gitu kan. Dan dia melihat ibu saya bahwa menolong ibu saya, wah ini bukan main-main, dia bilang. Ini yang ada dalam tubuh dia, ada kurang lebih 1.500 jin dikomandoi oleh satu iblis di dalam satu tubuh ibu saya. Setelah ustadz itu meruqyah, langsung bang, muntah darah di tempat. Ibu saya pingsan, ustadznya ikut pingsan karena muntah darah. Dilarikan ke rumah sakit, Allah yarham. Besoknya beliau nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami sekeluarga merasa menjadi penyebab dari hilangnya nyawa ustadz itu tadi. Pas di rumah sakit, ustadz itu ada penyakit nggak bang? Pas dicek. Malah dari pihak rumah sakit itu bilang malah ustadznya itu terkena serangan jantung. Setelah ditangani oleh ustadz itu tadi, kami sekeluarga udah putus asa, sudah merasa berikhtiar. Puluhan ustadz, puluhan kiai sudah datang ke rumah kami untuk mengobati ibu saya. Kita sekeluarga ini masih berusaha berikhtiar mencari ustadz yang bisa membantu ibu saya untuk mengembalikan ibu saya seperti semula gitu. Mengembalikan supaya ibu saya ini pulih kembali. Tapi pas diobatin itu, kondisi ibu sempat sadar bang? Normal, cuma tidak kembali normal 100% bang. Beliau juga sempat bilang sebelum beliau itu dilarikan ke rumah sakit, beliau sempat sadar sebelum pingsan. Itu beliau bilang yang ada di dalam tubuh ibu itu sama seperti yang dikatakan begitu dia baru datang. Kurang lebih ada 1.500 jin yang dikomandoi oleh satu iblis di dalam satu tubuh ibu saya. Setelah mengobati ibu saya, dia cuma bisa ngeluarin sekitar 500 jin. Masih ada 1.000 lagi dalam satu tubuh ibu saya yang dikomandoi oleh satu iblis. Nah iblis ini yang nggak main-main. Nah akhirnya kita dapat satu orang kiai bang dari daerah Banten. Begitu beliau datang sampai ke rumah, diceritakan oleh keluarga kami kan bahwa anak kami khususnya ibu saya tuh mengalami hal seperti ini dan sebelum terjadinya hal itu kita sekeluarga tuh diteror dengan hal-hal begini. Itu bang, kiai itu langsung bilang, saya datang ke sini mau menjemput sesuatu hal yang tidak seharusnya datang ke sini. Seakan-akan kiai itu sudah pernah tahu sebelumnya. Setelah berbincang dengan keluarga yang cukup lama, akhirnya kiai itu dibawa sama om saya. Dengan saya juga saya temani untuk menuju ke kamar saya, ke kamar belakang. Itu setelah dibuka pintu bang, setelah dibuka pintu kamar ibu saya tuh begitu ngelihat kiai itu langsung timbul rasa takut. Seperti orang yang ngelihat sesuatu yang gak pernah dilihat bang. Takut, bener-bener takut. Itu belum dipegang. Begitu kiai itu masuk, kiai itu tanya, kamu nih dari mana?
Ibu saya bilang, Kamu orang jangan ikut campur urusan saya. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum anak ini mati. jadi Gila, serem ya. jin ini pengen ibu saya mati bang, dan nggak mau ibu saya itu sembuh. Setelah diobati, Kiai itu memang berpesan kepada kita semua keluarga, kalaupun memang ini diizinkan, tolong ikhlas. Apapun jalan terbaik, tolong ikhlas. Kalaupun memang Allah izinkan beliau sembuh, beliau akan sembuh. Tapi kalau memang Allah mengizinkan yang lain, beliau pergi. Itu selama 3 hari berturut-turut bang. Ibu saya nggak makan nasi, tidak makan apa-apa. Cuma minta makan itu aja. Ayam cemani yang nggak dipotong, dimakan mentah-mentah. Tidak makan, sampai ibu saya tuh kurus. Kalau boleh saya gambarkan, kurusnya itu hanya tinggal kulit sama tulang. Itu sampai kurus sekali ibu saya. Dan nggak masuk akal manusia. Kalaupun memang hanya 3 hari orang nggak makan, nggak mungkin bisa turun berat badan sampai segitu. Tapi kenyataannya itu semua terjadi. Akhirnya Kiai itu bilang, saya minta ditemani Ustadz yang pribumi sini, saya minta 12 orang untuk membantu meruqyah anak ibu. Akhirnya kami dari keluarga menyanggupi itu semua. Dicarilah itu Ustadz bang. Datang di rumah, dikumpulkan di kamar ibu saya, di kamar belakang. Setelah itu dengan wasilah air kelapa, dengan perantara air kelapa, Kiai itu minta bilang, tolong belikan saya air kelapa. Lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibantu 12 ustadz itu yang berzikir, dan alhamdulillah setelah ibu saya diberikan air kelapa itu, ibu saya di situ langsung bang muntah darah, dibarengi dengan beling yang keluar dari mulut ibu saya. Waduh. Langsung dimuntahin, dan sampai hari ini belingnya masih kami simpan di rumah. Belingnya itu kayak bongkahan kaca yang bulat, yang diketok gitu, gede-gede, kurang lebih segini lah, diameter 3 cm kurang lebih. Ada 3 buah keluar dari mulut ibu saya. Dan di situ ibu saya langsung pucat, pingsan, nggak sadarkan diri. Pucatnya itu bukan hanya pucat biasa bang, udah hampir ke abu-abu warna kulit ibu saya. Dibawa ke rumah sakit. Terus pas dibawa ke dokter, kondisi ibu gimana bang? Katanya tuh. Kondisi ibu saya kalau kata dokter, ini vonis dokter, hanya asam lambung yang naik. Secara logika saya menolak. Saya membantah dokter waktu itu. Enggak, ibu saya nggak punya asam lambung, nggak punya riwayat asam lambung. Kenapa bisa punya asam lambung yang naik? Logikanya di mana? Saya bicara dalam hati saya sendiri. Kita keluarga yang udah menyaksikan ibu saya seperti itu, kok bisa gitu loh. Dokter hanya memvonis secara medis itu hanya mah aja yang naik ke atas gitu, sehingga itu yang menyebabkan ibu saya nggak mau makan sampai sakit seperti itu. Dan ternyata setelah pulang dari rumah sakit dibawa ke rumah, setelah dibawa ke rumah, Kiai itu baru cerita bahwa ibu saya ini diguna-guna oleh orang lain yang mungkin orang ini sakit hati sama ibu saya. Karena sakit hati itu diguna-guna, dan dia mengirimkan itu untuk anak ibu supaya anak ibu itu bisa mati. Tapi ternyata Allah punya jalan lain sehingga Allah menyelamatkan. Setelah dari situ baru Kiai itu menjelaskan, kebetulan orang yang mengirim santet atau mengirim guna-guna itu kepada anak ibu pemuja ilmu leak, sehingga yang merasuki ibu saya itu tadi iblis dengan wujud leak. Kurang lebih ya sekitar 3 bulanan lah bang. Itu juga kita barengi, kita setiap bulan kita check up ke rumah sakit gitu kan, untuk mengimbangi lah bang. Jangan hanya syariat aja, tapi kan medis juga gitu. Jadi secara medis dan non medis gitu, jadi kami imbangi. Dan alhamdulillah selama 3 bulan itu pengobatan ibu saya secara medis dan non medis, alhamdulillah sampai di 2019 sampai sekarang ibu saya sudah pulih kembali dan sudah kembali seperti biasanya, sudah normal 100%. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, saya tahun 2023 sampai tahun 2024, 2 tahun yang lalu kurang lebih, saya mulai tergabung dalam remaja Masjid Prisma itu sudah sejak dari 2017 gitu. Cuma masih ikut gitu. Lalu tahun 2018 saya diberikan kepercayaan sama teman-teman sebagai menduduki posisi penting di Prisma gitu, sebagai sekretaris sampai hari ini. Nah banyak bang pengalaman-pengalaman di luar nalar yang menurut saya nggak masuk akal manusia gitu.
Ini khususnya di masjid yang saya alami dan yang teman-teman remaja alami. Di remaja masjid itu kami punya kebiasaan bang. Setiap bulan Ramadan itu kita selalu nginep di masjid gitu kan, rame-rame sampai datangnya waktu sahur. Itu sudah tradisi kami di masjid itu seperti itu. Nah, kejadian yang nggak masuk akal menurut saya yang saya alami dan teman-teman alami itu, kalau nggak salah harinya itu kurang lebih hari Senin, itu kita nginep di masjid bang. Kita nginep di masjid, posisinya di sekretariat. Ini sekretariat masjid yang biasa buat tempat tidur remaja bang. Sekarang cuma jadi gudang karena nggak ada yang berani lagi. Nah, sekretariat itu posisinya dia ada di atas gudang penyimpanan keranda dan juga tempat pemandian jenazah. Posisi sekretariatnya di situ. Nah, saya berlima itu kita semua nginep di sekretariat itu. Seiring berjalannya waktu, teman saya nih, si Yoga, dia minta bangunin gitu kan. Mi, tolong nanti gue dibangunin ya jam 2:30 gitu. Gue mau sholat tahajud. Oke, yaudah, gue nggak tidur kok, nanti dibangunin. Karena saya posisinya waktu itu saya belum punya HP, saya pinjam HP sama teman saya namanya Danu. Nu, pinjam HP dong, nonton YouTube karena gue nggak tidur. Saya bilang gitu bang. Setelah saya nonton nonton YouTube, main HP sampai kurang lebih 1:30. Nah, disinilah mulai keanehan-keanehan itu terjadi bang. Jadi posisinya itu dari sekretariat itu, dari tempat di mana kami tidur, itu kurang lebih ya sekitar 2 meter itu ada tangga besi bang, yang menuju ke gudang bawah. Yang menuju ke gudang bawah tempat penyimpanan keranda dan juga tempat pemandian jenazah. Itu terdengar suara langkah kaki bang. Tak, 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 tak. Saya mikir positif. Wah, teman saya nih, asik. Ada temennya kan gitu. Jadi nggak sendirian gitu. Semua teman saya tidur. Kok nggak nyampe-nyampe kata saya. Dan suara itu terus bang. Tak, 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 tak. Saya memberanikan diri keluar bang. Saya sorot ke bawah. Nggak ada orang. Gelap, sepi, nggak ada orang. Karena saya sudah mulai parno, saya masuk ke dalam, pintu saya tutup. HP saya matiin, saya tutupan pakai sarung bang. Setelah saya tutupan dari sarung itu jelas sekali bang. Kayak seperti orang ketawa, tapi kedengerannya kayak suara orang ngerintih. Itu setelah dari situ bang. Nggak lama, sekitar 1:30, itu terdengar suara kayak besi ditarik di lantai gimana sih? Rek, rek, bunyi denyitan yang cukup nyaring. Saya tambah takut di situ bang. Saya bangunin teman saya yang 2. Yuk, Dan, bangun dong. Lalu teman saya marah nih, si Danu. Apaan sih lu? Gue baru tidur, udah gue kasih handphone, bukannya main handphone malah ganggu orang tidur. Dengar dulu. Saya sempat emosi juga, sempat keluar kata-kata ini juga. Dengerin dah. Gak lama bunyi lagi bang. Suara besi ditarik di lantai. Dan anehnya bang, teman saya si Danu ini nggak denger. Yang denger itu cuman saya sama Yoga itu tadi. Akhirnya saya ngajak mereka berdua nih keluar. Coba yuk, beraniin diri. Lihat apa nih yang sebenarnya terjadi, kata saya gitu kan. Apaan sih nih? Iseng banget orang gitu kan. Akhirnya kita bertiga ngelihat ke bawah, ngidupin flash HP. Itu bang, keranda itu yang nyender di tembok, di dinding bersama dengan tutupnya. Logika manusia. Kalau keranda itu posisinya berdiri, tutupnya pun akan jatuh. Ini enggak bang. Seperti ada yang menggerakkan. Itu gerak begini bang. Srek, buah, srek, buah, srek, buah, sampai 3 kali. Lari tunggang langgang bang kita bertiga. Nyari tempat keramaian. Supaya menghilangkan itu semua. Takut kami semua. Sampai teman-teman saya yang pada tidur itu. Nggak saya bangunin. Udah kadung ketakutan. Lari nyari tempat keramaian. Kita nggak nemu tempat keramaian. Akhirnya kita cuma bisa duduk di teras masjid sampai waktu sahur. Nggak ada pembicaraan di situ. Karena udah rasa takut, jam 3. Tiba waktunya orang bangunin sahur. Karena posisinya beduk itu ada di dalam gudang keranda. Kita nggak berani bangunin sahur pakai beduk bang.
langsung ngidupin mikrofon, kita teriak-teriak dari masjid aja. Sahur, sahur, sahur seperti biasa. Nah teman saya nih yang di atas bangun karena keberisikan suara speaker itu tadi, mereka bangun semua turun. Kenapa lu semua nggak ada yang bangunin? Sentimen lu gitu kan, marah saya. Akhirnya kita nggak ada yang nyeritain tuh bang apa yang terjadi gitu, cuma takut mereka pada parno juga. Nanti besok nggak bakal mau nginep lagi gitu kan. Akhirnya setelah dibangunin sahur, kita bangunin sahur, pulang dah ke rumah masing-masing. Jam 9 pagi bang, kita dengar pengumuman dari masjid, tetangga saya, depan rumah saya tuh, tidak depan persis ya, kurang lebih ya 5 rumah dari depan rumah saya itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan awalnya saya nggak percaya kalau orang-orang dulu itu kan, kalau kata orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu kan, kalau ada keranda gerak itu biasanya ada yang mau meninggal kan gitu. Di situ saya nggak percaya, dan karena saya sudah mengalami itu baru saya percaya. Keesokan harinya kita nginep lagi nih kayak biasa. Cuma kita nggak ada yang berani ke atas bang. Kita nggak ada yang berani nginep di sekretariat lagi. Kita tidurnya semua di bawah. Nggak ada yang berani tidur di atas lagi. Setelah saya ceritakan itu sama teman-teman saya, nggak ada yang berani tidur di atas. Kita tidur hanya di bawah. Setelah tidur di bawah itu kita jenuh nih, bosen nih. Saya, Wahyu sama Alpi bertiga jenuh. Ke tower yuk, ke menara kata saya gitu kan. Kita ngerokok di atas. Kurang lebih sekitar jam 11. Setelah tarawih, kita tadarus. Setelah tadarus itu masih kumpul ngobrol-ngobrol di masjid kurang lebih sampai jam 10. Nah setengah 11 itulah kita ngerasa jenuh. Ah bosan di bawah, naik yuk ke atas. Saya ajak dah tuh, yang 2 tuh ke tower atas. Ngerokok ngopi di atas. Turun dari tower itu, jadi dari, kalau boleh saya gambarkan, towernya itu ada kayak tangga monyet bang. Ada tangga monyet, sebelah sana tuh ada toren air bang. Ada toren air yang kapasitasnya 1000 liter besar, toren air besar. Nah temen saya si Alpi itu, karena dia nggak percaya kayak gitu-gituan, dia yang ngeyakinin kita berdua. Saya memang yang ngajakin ke atas, tapi saya masih takut dengan kejadian kemarin. Nah temen saya nih si Alpi, udah naik nggak ada apa-apa, di sana mah nggak ada apa-apa. Akhirnya dia yang jadi komando kan di depan, kita di belakang nih 2 ngikutin. Setelah naik ke atas itu nggak ada apa-apa bang. Tapi setelah turun, baru di situ dia percaya makhluk seperti itu tuh benar-benar ada. Dan anehnya bang, setengah 12 kita turun dari tower, turun ke bawah lewat tangga monyet itu tadi. Si Alpi itu ngeliat sosok orang tinggi, gede, berbulu, matanya merah, melotot, ada taringnya bang. Gila. Dari balik tower ngintip begini. Di situ dia langsung jatuh dari tangga ke bawah, nggak bisa ngomong. Baru bisa ngomongnya lagi itu di bawah. Akhirnya karena jatuh, kita tolong nih bang. Si Albi nih sama saya nolong sama Wahyu. Pi lu kenapa Pi? Dia cuma berani nunjuk doang bang. Oh, gitu kayak orang bisu, kayak mulutnya ditahan gitu bang, nggak bisa ngomong. Langsung panas dingin, keluar keringat jagung karena ketakutan. Saya gotong berdua ke bawah. Di bawah di situ baru dia bisa cerita. Gua ngelihat orang tinggi gede berbulu, matanya merah, bertaring. Gua nggak berani lagi ke situ. Nah setelah dari situ tibalah Lebaran bang. Nggak ada kejadian aneh-aneh gitu kan. Sampai Lebaran, selang berapa minggu setelah Lebaran, teman saya si Pras, dia tuh anggota Banser. Setelah dia ngepam di acara Isra Mi'raj di Kalibaru, pulang sekitar 12:30 lah, 12:30 kurang lebih menurut cerita dia ya. Dia pulang karena mungkin udah keletihan, udah kecapean, dia nggak pulang ke rumah, tidur di masjid, masih dengan pakaian seragam, kaos kaki nggak dilepas, nggak cuci muka, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, langsung tidur. Dan anehnya bang, saat saya sholat subuh ke masjid, saat mau memulai sholat subuh itu, si imam nih, beliau Ustadz Sujono waktu itu yang imamin, saya posisinya di belakang beliau, posisinya sebelah kanan, samping saya Pak Zul, Pak RW. Itu imam tuh udah ngeh kalau handle pintu tuh gerak gitu. Pikirannya dia, wah ada apa nih?
Kan nggak mungkin ada orang di dalam gudang itu karena posisinya gudangnya dikunci bang. Nggak mungkin. Akhirnya setelah sholat itu selesai, baru di situ setelah sholat zikir selesai, ada suara orang ketok pintu. Tolong. Minta tolong bang. Akhirnya ditanya sama Pak Ustadz Jono, sama kami bertiga nih. Siapa di dalam? Saya Pras Pak Ustadz. Kita kaget kan? Loh, ngapain Pras? Kok ada di dalam? Kan dikunci. Gimana masuknya? Saya nggak tahu Ustadz. Saya lagi tidur. Tahu-tahu kok di sini bangun tidur. Kata dia. Akhirnya kita sibuk. Nah kebetulan bang, yang megang kunci itu Aki Barja pulang ke Surabaya. Gimana ada tuh? Ceritanya gudang dikunci, tapi bisa ada orang di dalamnya. Masuk dari mana? Sedangkan gudang itu tertutup rapat. Isinya bang, gudang itu cuman isinya tuh mesin-mesin sound system. Panas, pengap, nggak mungkin ada orang di dalamnya. Masuk dari mana nih teman saya si Pras itu? Akhirnya setelah kita nyari tahu, kita nyari kuncinya, kebetulan Pak Adin, sekretaris DKM, itu megang kunci. Dibukain dah tuh. Setelah keluar, udah keringat jagung bang. Ditanya deh tuh kan, kita nanya nih, lu kenapa kok bisa ada di dalam? Nggak tahu. Saya pulang ngepam, tidur di sini. Dia nunjukin, saya tidur di sini. Saya cuma kayak ngimpi. Saya diangkat sama orang tinggi gede, diangkat, tahu-tahu ada di dalam gudang. Nggak tahu lewat mana, tahu-tahu ada di dalam gudang. Dia bangun itu karena ada suara mesin nyala, suara mesin sound system itu nyala. Kalau enggak mungkin tidur sampai pagi itu orang. Kata saya gitu. Terus kata dia, saya tahu-tahu ada di dalam, saya juga bingung. Nggak tahu saya ini siapa yang mindahin. Nah itu selesai sampai di situ tuh bang. Jadi cuma ya namanya mohon maaf, orangnya 10-nya kurang 1, nggak kapok, masih tetap berani lagi balik-balik ke masjid lagi untuk tidur di masjid. Nah selang dari kejadian itu berapa minggu kemudian marbot bang. Jadi ada marbot dari Serang itu datang ke daerah kami di Jakarta Utara di Priuk. Datang ke masjid kami, dia tanya, di sini ada remajanya nggak gitu. Terus ketemu sama saya. Setelah ketemu sama saya tuh dia nanya, ada kerjaan nggak mas gini di masjid atau butuh-butuh marbot. Saya langsung kontak ketua DKM. Kiai, kita butuh marbot nggak? Gitu kan. Kayaknya Azud nih butuh nih marbot 1 tambahan untuk bantu-bantu Aki Barja lah. Namanya Pak Rohman yang datang dari Serang itu. Oh yaudah boleh. Dikasih tahu aja Mi. Siapa Kiai? Cuma kita nggak ada tempat tinggal kata Kiai gitu kan. Oke lah nanti coba saya diskusikan sama Pak Rohman gitu. Akhirnya saya ngobrol tuh sama Pak Rohman, ngobrol banyak. Saya bilang di masjid nggak ada tempat tinggal Pak Rohman. Oh nggak apa-apa, saya tinggal di masjid aja. Emang berani? Saya tanya gitu kan. Ya berani lah, orang tinggal di masjid aja kok, apa yang ditakutin? Jawabannya Pak Rohman begitu. 1 hari tinggal di masjid, azan subuh. Azan subuh normal bang, biasa orang merem kalau azan gitu kan. Setelah azan itu bang ditongolin pocong depan muka. Orangnya sampai jatuh, sakit. Besoknya datang ke rumah cerita, masjid ini aneh ya kata dia. Aneh kenapa? Memang udah ketemu kata saya gitu kan. Aneh. Orang azan digangguin, gua digangguin sampai sakit begini. Emang ketemu apa? Saya diliatin, maaf bang, ini cerita dia. Saya diliatin sosok pocong, mukanya tuh kayak angus kebakar, kain kafannya udah lusuh. Itu ditemuin begitu. Ya saya bilang, ya udah, biarin aja. Itu mah jin masjid kali, pengen ngetes Pak Rohman mentalnya berani apa enggak. Insya Allah itu mah jin masjid, nggak ada gangguan. Setelah karena dia memberanikan diri itu bang. Setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Dia cuma ditemuin sekali doang. Sama yang kedua kalinya itu kita lagi ngobrol, ngumpul-ngumpul di latar masjid bareng Pak Rohman juga. Kaca tuh kayak diketok. Tok 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 gitu. Kaca masjid tuh, karena kaca masjid kita tuh kaca sliding. Jadi diketok kayak diketok dari dalam. Tok 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 tok. Gitu. Cuma kita mikir, udah biarin aja. Paling hanya ini aja kali gitu kan.
Udah setelah itu normal-normal aja. Dan sejak kejadian-kejadian itu Bang, mulai dari kejadian remaja diganggu, marbot itu diganggu, akhirnya marbotnya nggak kuat sendiri. Si Pak Rohman ini nggak kuat sendiri. Nah sekarang masjid kami marbotnya cuma satu, Aki Barja aja yang bertahan. Dan juga Aki Barja itu selama kurang lebih masjid kami berdiri itu dari tahun 73 sampai sekarang. Beliau yang marbot dari pertama kali masjid itu dibentuk sampai sekarang itu nggak berani tidur di masjid Bang. Dan beliau itu kebetulan rumahnya itu depan persis masjid gitu. Dia nggak berani tidur di masjid, hanya bertugas sebagai marbot, bersih-bersih. Waktunya azan beliau azan, itu aja. Nggak berani tidur di masjid. Nah semenjak hari itu, semenjak kejadian-kejadian yang di luar yang di luar nalar itu, kita semua remaja nggak ada yang berani nginep di masjid lagi. Terakhir kami semua nginep di 2024 kemarin puasa, nggak ada yang berani. Karena takut kejadian begitu-begitu lagi Bang. Itu aja sih Bang, pengalaman horor yang menurut saya menjadikan pelajaran untuk saya dan tidak bisa saya lupakan gitu. Artinya banyak hikmahnya lah yang diambil dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami itu. Mulai dari ibu saya sampai saya menjadi remaja masjid, diganggu di masjid dari 2023 sampai 2024 gitu. Udah itu saja. Nah, Bang Fahmi, kan temannya Bang Fahmi diganggu pas lagi bulan puasa nih. Kan katanya bulan puasa itu setan dikurung nih. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini Bang, istilah iblis setan dikurung itu sebetulnya bukan iblis atau setan yang seperti itu. Yang dimaksud notabene agama itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa setan yang dikurung itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Supaya hawa manusia itu tidak terbelenggu oleh godaan setan. Tapi kembali lagi, setan-setan itu nggak ada yang pernah yang namanya dikurung. Yang dikurung itu hanya hawa nafsu. Karena sesuai dalam firman Allah itu, mohon maaf saya berbicara seperti apa yang saya tahu. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kamu untuk berpuasa sebagaimana seperti orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti kata takwa itu bukan berarti setan yang ada di neraka itu dikurung. Kalau misalnya setan-setan itu dikurung itu berarti nggak ada setan dong, nggak ada yang mengganggu dong. Lalu kenapa tuh setiap warteg-warteg masih banyak setan-setan yang kakinya satu kan gitu. Jadi dalam arti setan dikurung, dikunci, dikerangkeng itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena dulu ada riwayat begini Bang, nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan rasa lapar. Ketika nafsu itu ditaruh di neraka, ditaruh di dalam api, nafsu itu masih kuat, masih bisa melawan api. Ketika nafsu itu ditaruh di dalam air, nafsu itu masih hidup, nafsu masih kuat, masih bisa melawan air. Tapi ketika nafsu itu Allah kasih lapar, dia nggak bisa melawan, dia kalah. Oleh karena itulah orang puasa itu disuruh lapar, disuruh haus, yaitu tadi untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah yang disebut setan itu adalah diri kita sendiri, bukan setan jin atau itu makhluk Allah yang lain. Yang disebutkan setan itu adalah diri kita sendiri, supaya diri kita itu tidak terbelenggu oleh dunia, tidak terbelenggu, tidak ternodai oleh hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang dikerangkeng, yang dipenjara, yang dikunci rapat-rapat itu adalah hawa nafsu, bukan setannya. Konteksnya seperti itu kurang lebih. Nah, balik lagi ke ibu nih Bang. Itu kan sempat ditemuin nih tulisan Sangsakerta ya Bang ya, di paku itu ya. Terus di kemarin tuh Bang, paku itu tuh. Jadi kembali lagi kepada barang itu tadi ya. Jadi barang-barang yang pernah datang meneror kami, mulai dari paku sampai beling yang keluar dari mulut ibu saya itu, semuanya masih disimpan rapi oleh nenek saya sampai hari ini. Dan kebetulan saya sudah izin sama beliau, saya sudah diskusi sama keluarga bahwa cerita ini mau saya angkat. Bukan untuk menceritakan, menyombongkan diri atau saya lepas dari sihir, itu tidak. Hanya sebagai mengedukasi bahwa janganlah ada lagi seperti ibu saya, mohon maaf. Jangan ada lagi seperti korban ibu saya, di mana ayolah kita berbuat baik, berbicara sesuai dengan porsi, tidak menyakiti orang lain. Mungkin luka yang disebabkan oleh pisau itu masih bisa diobati, akan sembuh.
dengan waktu yang cepat, tapi luka yang diberikan oleh ucapan, perkataan itu yang tidak akan pernah bisa sembuh. Itu. Makanya ada filsafat lidah itu lebih tajam daripada pisau, kan gitu. Terus sempat ditanya ke orang bisa gak bang? Enggak. Sejauh ini benda-benda itu hanya disimpan hanya sebagai pengalaman kami aja, hanya sebagai benda yang menurut kami ya nggak ada gunanya lah gitu untuk dipertanyakan. Ya sudah, itu kan aib keluarga kami. Jadi ya harus disimpan baik-baik, nggak perlu disebarluaskan gitu. Nah kan di rumah ada keluarga nih bang ya, kayak om, nenek, adik. Terus berdampak gak bang ke mereka tuh yang di rumah itu? Dari semua kejadian itu hanya ibu saya saja sih yang mengalami semuanya baik-baik aja sampai hari ini. Nenek saya pun yang megang benda itu ya nggak terjadi apa-apa pada nenek saya. Semuanya sehat dan om saya juga alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah sehat, nggak ada gangguan apapun dan sekarang beliau sudah berkeluarga dan bermukim di daerah Serpong. Nah sampai sekarang detik ini bang ya masih tinggal di rumah itu bang? Sejauh ini saya masih tinggal di Jakarta Utara, masih di rumah yang sama dengan isi rumah yang sama dan saya masih tinggal di sana sampai hari ini. Nah untuk masjid tersebut bang ya, sekarang tahun 2025 ya bang ya, masih ada marbotnya gak nih bang? Masjid itu kalau dibilang dijaga dengan marbot tidak juga ya, karena marbotnya juga tidur kan, nggak di masjid. Ya kita semua sama-sama menjaga, meskipun nggak ada yang bermukim di masjid, nggak ada yang bertempat tinggal di sana, ya masjid kami tetap terbuka untuk siapapun. Ya silakan saja, yang penting dijaga kembali fasilitas yang sudah kami berikan, ya dijaga gitu aja. Pernah gak bang ada jamaah atau orang yang mampir ke sekitaran tempat itu, di masjid itu, ada yang cerita nih ke abang atau ke saudara abang, mereka ngalamin kejadian horor juga di sekitaran tempat itu bang? Banyak juga sih yang diganggu, cuma mereka memiliki keterbatasan untuk tidak mau menceritakan. Ya paling hanya menceritakan kepada kita sebagai remaja gitu, sebagai pengurus. Dan tentunya mereka sudah lebih banyak mengalami dibandingkan kami kan gitu. Ya mulai dari salah satunya dulu itu pernah ada marbot namanya, di sebelum Aki Barja itu ada marbot namanya Bang Kunen. Jadi Bang Kunen tuh dia sama ceritanya seperti teman saya tadi, karena beliau hansip, tidur di dalam masjid, dipindahkan ke tong beduk. Itu sama, kejadiannya seperti itu. Ya rata-rata kejadian di masjid itu seperti itu. Memang di masjid kami itu yang dianggap sakral itu mimbarnya. Karena mimbarnya itu lebih tua daripada masjidnya. Karena mimbar itu hasil hibahan dari masjid tua di Jepara. Karena salah satu pengurus masjid kita orang sana, ada mimbar jati, cakep. Itu dihibahkan ke masjid kami dan mimbar itulah yang sakral. Makanya kalau di Jakarta Utara, khususnya di daerah kami tinggal di Tanjung Priok, itu kalau orang yang baru taubat, baru masuk ke masjid, kalau nggak punya mental kuat, nggak punya mental berani, jangan coba-coba deh sholat tahajud atau sholat taubat di Masjid Az-Zuhud. Pasti ketemu sama yang gangguan model-model begitu. Nah nih Bang Pami punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih? Mungkin pesan-pesan saya memberikan sesuai dengan apa yang sudah saya alami dan juga teman-teman mungkin di luar sana. Kalau ada nih teman-teman remaja masjid yang mengalami hal yang seperti saya alami dan teman-teman alami itu, jadikan itulah sebagai bumbu, bukan menjadikan itu sebagai benteng pembatas yang membatasi kita dengan masjid. Jadi jadikan itu sebagai sebagai bumbu aja dari semua apa yang sudah kita lakukan di masjid. Dan jangan pernah jauh dari masjid. Mendekatkan hatinya dengan masjid, mendekatkan dirinya dengan masjid, insya Allah semuanya Allah pasti akan permudah. Saya sudah mengalami itu dan saya sudah merasakan itu. Orang yang dekat dengan masjid, orang yang memakmurkan masjid, insya Allah hidupnya juga Allah makmurkan. Itu saja. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Pahmi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya mungkin yang dibilang setan bulan puasa itu dikurung ya. Wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah yang tahu mas segalanya. Ada yang bilang dikurung semuanya, ada yang bilang nggak semuanya dikurung. Ya kalau semuanya dikurung, mungkin manusia itu semuanya beribadah kepada Allah full gitu ya, tanpa godaan syaitan. Tapi kalau nggak dikurung, ya Allahu alam lah. Hanya Allah yang mau tahu segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, masih ngenak badan teman-teman. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.